Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lili Dian Agustina di SMAN 1 Prambon Channel. Nah, belajar bareng biologi bersama Bu Widayati ya. SPD. Oke, kita ucapkan dulu pada narasumber kita. Selamat datang di SMAN 1 Prambon Channel. Selamat datang juga Bu Lili. Selamat pagi juga anak-anakku. Kita bertemu lagi ke pertemuan pembelajaran yang keempat kalinya untuk pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan. Oke, kira-kira yang akan kita bahas itu nanti apa Bu ya dalam belajar bareng kali ini? Yang akan saya bahas nanti dalam pertemuan keempat ini adalah tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, Bu Lili. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Kira-kira faktor-faktor apa saja ya Bu yang mempengaruhi faktor-faktor dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam tumbuhan? Iya, di dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Itu yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan, Bu Li. Oke. Yang faktor dari dalam. Iya. Tadi Ibu menyebutkan apa? Genetik sama hormonal. Kira-kira apa? Gimana itu, Bu? Maksudnya faktor internal itu ada dipengaruhi dari gen. Gen itu adalah substansi atau materi genetik yang akan diturunkan dari induk kepada keturunan selanjutnya, atau sifat yang akan diturunkan dari induk kepada keturunan selanjutnya, yaitu merupakan sifat penurunan. Nah, itu untuk gen itu berada di dalam kromosom ada di dalam sel. Itu adalah sifat yang akan diturunkan, sehingga kita tahu ada tanaman itu tumbuhannya bagus, ada yang jelek. Kalau dia itu jelek, itu dari sifat gennya. Kalau bagus, itu dia akan berkembang sesuai dengan keadaan atau fase-fase yang berikutnya. Jadi kalau gennya itu memang bagus, maka dia akan berkembang sesuai dengan pos-posnya. Tapi kalau gennya itu jelek, mungkin masih dalam bentuk tanaman kecil, dia sudah mati, itu gen. Kemudian kalau hormon ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin ini berada di ujung batang, kemudian ada di ujung-ujung daun dan juga pada akar, di mana dia bertempat pada bagian batang yang tidak terkena sinar. Jadi kalau kita lihat ada perkecambahan kemudian dia membengkok ke arah sinar, berarti karena hormon auksin yang tidak terkena sinar itu, maka dia akan mempercepat pertumbuhannya. Tapi yang kena sinar, maka dia akan terhambat pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah hormon auksin mempengaruhi tentang pembentukan biji. Jadi kalau pembentukan biji itu dia akan mempengaruhi bunga untuk membuat buah, dan akan mempengaruhi buah itu membuat biji. Kemudian mempengaruhi tentang dominasi apikal, yaitu pertumbuhan pada bagian ini, apikal. Jadi ada tunas-tunasnya. Ini juga dipengaruhi oleh hormon auksin. Kemudian yang kedua adalah hormon giberelin. Hormon giberelin ini memacu pertumbuhan batang sehingga batang itu akan semakin besar. Nah, di belakang ini ada tanaman palem, juga ada tanaman sono. Nah, tanaman sono ini itu akan lebih semakin hari akan semakin besar karena juga ada hormon yang disebut dengan hormon giberelin. Terus mempengaruhi pertumbuhan perkecambahan biji dan tunas. Yang berikutnya adalah hormon sitokinin.
Nah, hormon sitokinin ini yang mempengaruhi penundaan penuaan bagian tubuh tumbuhan. Nah, jadi merangsang atau menunda terjadinya penuaan atau gugurnya daun atau daun menjadi kuning, itu dipengaruhi oleh hormon sitokinin. Sitokinin ya, Bu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah hormon absisat. Nah, hormon absisat ini mereduksi mengangkut fotosintesis dari biji ya yang sedang berkembang dan mendorong sintesa protein yang disimpan dalam biji. Jadi biji itu terdapat protein ya, misalnya bijinya uncung-uncung gelut ini ya, kalau bahasa Jawanya uncung-uncung gelut. Kemudian ada juga biji palem ya, itu di situ ada hormon yang namanya hormon absisat. Absisat ya, Bu? Ya, hormon absisat menginduksi pengangkutan fotosintesis ke biji. Oke. Kemudian yang terakhir adalah gas etilin yang terdapat pada buah. Mengapa buah uncung-uncung gelut ini bisa menjadi masak? Karena dia mengeluarkan gas sehingga dia menjadi matang. Contohnya juga pada daun. Mengapa daun itu bisa menguning dan gugur? Karena daun itu juga akan mengeluarkan gas dan daun itu menjadi kuning sehingga dia akan jatuh. Itu adalah dari gas etilin. Jadi hormon itu ada auksin, gibralin, sitokinin, absisat, dan gas etilin. Gas etilin itu terjadi pada selain daun juga buah. Mengapa buah mangga itu menjadi masak? Itu karena juga adanya gas sehingga dia menjadi masak dan buahnya menjadi manis. Jadi pemasakan buah itu dipengaruhi oleh gas etilin. Kalau orang awam biasanya kalau kita memetik mangga ya yang belum begitu tua, pengen cepet-cepet tua kan dietrel. Etrel itulah bahan etilin sintetik atau buatan manusia atau produksi dari manusia. Tapi kalau dari gasnya itu sendiri ada pada buah. Ada pada tumbuhan. Buah itu menjadi masak sendiri. Mangga, nangka, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya tadi adalah faktor internal, Bu ya. Tadi genetik, jadi sifat keturunan yang diturunkan oleh induk, dan dari hormon yang ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Terus yang eksternal, Bu. Yang eksternal. Tapi ini saya ulangi lagi, Bu Lili. Untuk genetik. Selain dipengaruhi oleh genetik, juga dipengaruhi oleh eksternal tadi, yaitu lingkungan. Jadi gen itu pada tumbuhan itu gennya bisa bagus atau tidak juga dipengaruhi oleh lingkungan. Eksternal tadi. Lah, eksternal itu ada cahaya, ya, ada cahaya. Kemudian ada air. Itu cahaya, air, nutrisi, ya, media atau tanah. Media atau tanah. Kemudian air, oksigen, suhu, dan kelembapan. Ya, itu adalah pengaruh eksternal atau lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan. Nah, mengapa cahaya kok mempengaruhi pertumbuhan perkembangan? Karena cahaya ini mempunyai peran penting untuk proses fotosintesis. Untuk proses fotosintesa. Nah, proses fotosintesa ini tanpa adanya cahaya maka tidak akan terjadi. Itu sangat penting digunakan untuk tumbuhan untuk membentuk makanan. Cahaya itu misalkan, Bu ya, kalau selain cahaya matahari, misalkan cahaya lampu bisa enggak ya? Bisa juga, kalau itu dalam proses perkecambahan bisa. Ya, jadi misalnya kita pengen mempunyai, kan sekarang itu musimnya microgreen ya. Microgreen itu tumbuhan yang kecil, ya, yang dari sprout atau dari perkecambahan, kemudian kita terkenakan sinar, bisa sinar matahari, bisa sinar lampu. Berarti intinya cahaya itu tidak hanya sinar matahari, bisa menggunakan cahaya lampu, ya. Bisa. Kemudian yang berikutnya selain cahaya adalah media. Media itu adalah tanah. Tanah itu
yang bagus adalah tanah yang gembur, karena tanah gembur itu banyak mengandung oksigennya. Oke. Jadi kalau memang akan oksigen itu bila kadar air dalam tanah itu terlalu banyak airnya, maka kadar oksigennya juga terlalu rendah. Nah, maka harus seimbang. Jadi kelembapannya juga harus terjaga. Ini nanya sedikit ya Bu ya, tentang media. Ini media untuk tanaman tumbuhan ya. Kalau misalkan kalau hidroponik itu kan tidak pakai tanah Bu Wiwi, itu gimana itu Bu? Iya, kalau hidroponik tidak menggunakan tanah, tapi kita bisa menggunakan air. Nah, tapi untuk airnya harus mempunyai air yang mengandung nutrisi. Gitu. Harus mengandung nutrisi. Karena nutrisi ini juga merupakan salah satu faktor eksternal yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nutrisi itu untuk membuat sebagai bahan makanan. Nah, itu sangat penting untuk tumbuhan untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi media ini tidak harus tanah ya, bisa melalui media hidroponik air itu, tapi harus diberi nutrisi. Oke. Sekarang kan musimnya nanam hidroponik, urban arborikultur ya. Jadi urban arborikultur itu kita menanam dengan kita menyediakan media untuk kolam ikan, di mana nanti kolam ikan menghasilkan bahan-bahan organik yang hasil metabolisme akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dan untuk memberikan nutrisi, salah satunya itu. Jadi nggak sampai tersisa, terbuang semuanya dan bisa kita manfaatkan. Bisa kita manfaatkan. Kan sekarang lagi booming tentang hidroponik Bu Lili. Hidroponik atau urban arborikultur. Terus yang berikutnya selain cahaya ya tanah tadi ya, kemudian air juga berperan penting di dalam proses fotosintesis. Jadi air itu sangat dibutuhkan di dalam proses fotosintesis. Tanpa ada air, fotosintesis itu tidak akan terjadi, tidak bisa berlangsung. Jadi ada air, ada cahaya, ada CO2, nah ada klorofil, itu yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu juga dipengaruhi oleh air, karena air ini mempunyai faktor yang digunakan untuk proses fotosintesis. Selain air juga adalah suhu. Suhu dan juga ini ada hubungannya dengan kelembapan. Ya, suhu dan kelembapan. Kelembapan itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Lah suhu yang bagaimana? Suhu yang bagaimana yang bisa tumbuh di dalam untuk faktor pertumbuhan dan perkembangan bisa tumbuhan itu bisa bagus. Masing-masing tanaman mempunyai karakter Bu Lili, mempunyai karakter sendiri. Mempunyai suhu, dia itu bisa hidup di daerah yang suhunya optimum, ada yang minimum, ada juga dia bisa hidup di daerah yang maksimum suhunya. Atau bisa hidup di dua-duanya ya Bu ya. Ya, jadi tergantung dari tumbuhan itu sendiri. Jenis tumbuhannya betul. Jadi jenis tumbuhan itu bisa hidup di suhu yang minimum, ada yang hidup di suhu yang optimum, ada suhu yang maksimal. Jadi masing-masing tumbuhan memiliki ciri khas sendiri ya Bu ya. Mempunyai ciri khas tersendiri. Kemudian yang berikutnya cahaya sudah ya tadi, air. Oksigen ya. Oksigen ini juga oksigen tadi ini juga berperan dalam tumbuhan karena merupakan molekul besar yang digunakan saat respirasi. Nah, jadi apa itu respirasi Bu? Respirasi itu adalah sistem pernapasan pada tumbuhan, respirasi atau disebut dengan transpirasi, atau digunakan untuk pernapasan lah istilahnya pada makhluk hidup lain. Nah, itu sangat penting. Paru-paru ya kalau manusia. Kalau manusia itu adalah paru-paru. Nah, oksigen ini digunakan untuk apa? Agar kita menghasilkan energi yang diperlukan oleh proses pertumbuhan dan perkembangan, itu sangat memerlukan oksigen. Jadi digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan, di mana akan menghasilkan suatu energi.
Itu tadi yang bisa kita pelajari ya Bu ya. Iya. Tumbuhan ada yang baik, ada yang bagus dan ada yang jelek. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi Iya. tumbuhan itu bisa baik, bagus ataupun jelek. Itu Oke. ada faktor internal dan eksternal tadi. Faktor internal dan eksternal. Yang internal tadi genetik sama hormon Iya, tadi Bu hormon, ya. ya. Terus yang eksternal bisa lingkungan di sekitarnya. Lingkungan di sekitarnya, Bisa termasuk cahaya, dari cahaya, air, kemudian oke, tanah atau media, kemudian oksigen, suhu dan suhu. kelembapan, itu yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap jenis tumbuhan itu mempunyai karakter sendiri-sendiri, Mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. ciri khas tersendiri. Ya. Sehingga ada yang dikatakan bahwa tumbuhan ada yang tumbuhan yang dapat mencahayanya panjang, membutuhkan sinar yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu ada dibagi beberapa. Nanti kita lanjutkan pada episode berikutnya, nanti kalau kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk tumbuhan itu karakternya tadi kan berbeda-beda. Ada yang membutuhkan sinar yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Nah, itu saya kira itu Bu Lili mungkin masih ada yang ditanyakan tentang pertumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sudah cukup Bu ya. Untuk belajar bareng kita kali ini cukup dulu ya anak-anak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa belajar bareng kali ini kita bisa tahu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Internalnya bisa genetik dan hormon, eksternalnya dari lingkungan. Oke anak-anak, mengingatkan lagi ya untuk stay at home, belajar di rumah, jaga diri, jaga kesehatan, tetap semangat meskipun kondisi seperti ini. Oke, yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Selamat pagi.